Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Bagaimana kabarnya untuk kelas 10? Bapak berharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk materi kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10, baik jenjang SMA maupun SMK. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikapnya masing-masing, kita berdoa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 11. Berkati hambamu sebagai guru dan juga setiap siswa-siswi yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal bahkan pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini untuk kelas 10 kita masuk di bab yang ke-12 ya. Bagi kalian yang punya buku paket, silakan buka di halaman 133. Judulnya Allah Pembaharu Kehidupan. Jadi kita akan belajar bagaimana Allah sebagai kreatornya ya, pembaharu kehidupan manusia adalah sebagai objeknya. Nah, tetap sebagai manusia kita perlu mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita, dari manusia yang berdosa kepada manusia yang hidup di dalam kebenaran. Nah, anak-anak, kita lihat di bahan Alkitab kita pada hari ini, silakan kalian buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-17. Silakan buka Alkitabnya masing-masing. Baiklah, kalau kalian sudah menemukannya, Bapak akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Jadi ya, Allah pembaru kehidupan, ternyata yang dimaksudkan di sini adalah Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Bahwa siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat, maka secara otomatis dia adalah ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini berbicara sesuatu yang baru yang kita kenakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang lama kita tinggalkan, kita mengenakan yang baru. Nah, hal itu telah datang. Siapakah yang dimaksud? Yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk kita memahami bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru yang dimaksud ini, kita mengenakan hal-hal yang baru. Hal yang lama kita sudah tinggalkan, kita mengenakan sesuatu yang baru. Nah, yang dimaksudkan hal yang baru, kita buka dulu ya anak-anak di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Silakan buka Alkitabnya, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi boro ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita adalah ciptaan baru, kita boleh mengenakan kasih di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengenakan namanya sukacita. Terus damai sejahtera, ada nama kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, dan kesetiaan serta penguasaan diri. Setidaknya ada 9 buah roh yang kita kenakan. Kita adalah ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru ini mengenai perubahan yang nyata dari sifat yang buruk ke yang baik. Misalnya kesabaran. Kita yang suka marah-marah, suka mudah tersinggung, kita diajar untuk memiliki kesabaran. Terus kita yang jarang peduli kepada orang lain, terus cuek kepada lingkungan, dan acuh tak acuh terhadap
segala situasi yang terjadi di sekitar kita, kita ajar untuk memiliki kasih dan penguasaan diri ya. Jadi manusia yang baru, ciptaan yang baru minimal ada ke-9 buah roh. Nah, cek di dalam kehidupan kalian apakah ke-9 buah roh ini sudah ada atau belum. Nah, demikianlah untuk firman Tuhan. Kita lanjut di materi pembahasan kita. Kita masuk di bagian A, pengantar. Nah, pelajaran bab yang ke-12 sampai dengan bab yang ke-14 ya saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, pada pelajaran 12 yang kita bahas sekarang ini ya, pembaharu lebih berfokus pada menjadi manusia baru apa dan apa implikasinya bagi kamu yang percaya pada peran Allah sebagai pembaharu, dan pembaharuan Allah berlangsung kontinu atau berkelanjutan. Jadi pada bab yang ke-12 ini kita akan lebih fokus bagaimana pembaharu lebih fokus kepada kita menjadi manusia yang baru dan kita tetap ada dalam kendalinya Allah, karena Allah sebagai pembaru di dalam kehidupan kita yang terus menerus. Nah, pada pelajaran yang ke-13 nanti di bab yang ke-13 fokus pembahasan pada karya Allah sebagai pembaru kehidupan manusia dan alam. Sedangkan pada pelajaran yang ke-14 lebih spesifik membahas hasil pembaruan itu yang memotivasi remaja untuk bertindak sebagai pembaru kehidupan manusia dan alam. Nah, pelajaran ini membahas mengenai bagaimana Allah bertindak sebagai pembaru kehidupan. Pokok ini penting untuk meyakinkan kamu bahwa Allah terus bekerja dalam hidup manusia. Ia bukan hanya Allah yang mencipta, memelihara, dan menyelamatkan, namun ia juga membaharui ciptaannya. Jadi kita pada fokus kita kali ini adalah bagaimana peran Allah yang bertindak langsung sebagai pembaharu kehidupan. Manusia tidak mampu untuk mencapai standarnya Allah, makanya umat perjanjian lama mereka banyak yang gagal ya. Bahkan mereka mati di padang gurun karena ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Ya, semua umat yang menerima perjanjian untuk masuk tanah Kanaan mati di padang gurun, kecuali anak yang berumur 20 tahun ke bawah, artinya yang tidak menerima janji waktu mereka keluar dari perbudakan, mereka yang masuk ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Nah, Allah bertindak sebagai pembaharu di dalam kehidupan manusia. Nah, kita juga membahas bagaimana Allah bukan sekedar ya menciptakan, terus memelihara dan menyelamatkan lalu ditinggalkan begitu saja. Ternyata Allah adalah pembaru juga ciptaannya. Nah, pembaruan hidup dinyatakan melalui Roh Kudus. Jadi, untuk kita boleh mengalami pembaruan di dalam kehidupan kita, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Jadi kita sebagai manusia sangat membutuhkan namanya pembaruan di dalam kehidupan kita. Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat menikmati namanya persekutuan dengan Allah dan juga kepada sesama. Artinya bahwa kalau kita tidak memahami pembaruan dalam kehidupan kita, maka akan susah bagi kita untuk membangun persekutuan dengan Allah, apalagi dengan sesama. Pembahasan topik ini memberikan motivasi bagi kamu untuk tetap memiliki pengharapan dalam hidup. Jadi pembahasan kali ini bagi siswa diharapkan dapat memotivasi di dalam kehidupan kalian untuk kalian memiliki pengharapan atau semangat di dalam kehidupan kalian. Bahwa kasih Allah bagi manusia tak terbatas. Ingat ya anak-anak, bahwa kasih Allah kepada kita, Bapa, kepada kalian juga tak pernah terbatas. Kasihnya itu tidak pernah terbatas. Menjadikan manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dalam harmoni dengan Allah, sesama, dan alam ciptaannya. Jadi pembaru kehidupan ini sangat penting ya. Ternyata supaya manusia memiliki pengharapan yang baru ya di dalam membangun hubungan yang harmoni dengan Tuhan, dengan sesama dan alam ciptaannya. Nah, namanya manusia itu tidak terlepas dengan hubungan dengan Tuhan, tidak terlepas dengan hubungan sesama, dan tidak terlepas dengan alam yang adalah tempat di mana kita tinggal. Selanjutnya kita lihat bahwa pembaharuan yang dimaksud adalah hidup kudus di hadapan Allah dan manusia,
mengubah cara berpikir negatif menjadi positif, mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat baik dan bertanggung jawab. Jadi pembaharuan yang kita akan pelajari di sini adalah hidup kudus di hadapan Allah dan juga manusia. Ternyata pembelajaran kita mengarahkan kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Nah, kudus bukan berarti hanya berbicara tentang suci, tetapi kudus ini berbicara tentang sesuatu yang kita khususkan bagi Allah. Dikhususkan. Nah, hidup kita harus dikhususkan untuk Allah dan juga untuk sesama. Nah, bagaimana caranya? Kita belajar untuk mengubah yang pertama untuk pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang tidak benar kita ubah menjadi pikiran-pikiran yang benar. Selanjutnya ya, kita diajar untuk mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita. Nah, semua kita pasti punya sifat buruk, benar? Bapak juga punya sifat buruk. Nah, kita diajar untuk mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat yang baik dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini ya terhadap diri sendiri. Biasanya orang yang bertanggung jawab minimal sebagai pelajar, dia akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Itu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di keluarga, mengerjakan tugas-tugas yang sudah menjadi bagiannya di dalam keluarga. Menjalankan tugas atau tanggung jawabnya di masyarakat sebagaimana perannya sebagai siswa di dalam masyarakat. Bertanggung jawab. Misalnya kalau di sekolah, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalian memiliki tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangannya. Nah, karena membuang sampah sembarangannya nanti akan bertumpuk menjadi sesuatu yang bau dan tidak enak dan mengganggu udara. Nah, inti tanggung jawabnya sangat penting di dalam pembaruan dalam kehidupan manusia. Nah, mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah. Nah, ini hal yang menarik untuk kita pelajari ya. Pembaruan ini mengubah ya orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Allah. Kamu dapat membuat daftar berbagai sifat buruk yang ada di dalam dirimu dan diganti dengan berbagai sifat baik yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalian diminta untuk membuat daftar. Ya. Tulis misalnya sifat buruknya egois, sifat buruknya mudah pemarah, sifat buruknya mudah tersinggung, sifat buruknya mudah kecewa, mudah sakit hati dan lain sebagainya. Nah, kita belajar untuk misalkan pemarah, saya harus belajar sabar. Mudah kecewa, tidak mudah kecewa. Mudah sedih, tidak mudah sedih. Mudah kecewa, tidak mudah kecewa. Kita ganti dengan hal yang bersifat baik di dalam kehidupan kita, yang intinya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan misalkan sifat berani dilakukan untuk mencuri, sifat berani berkata kasar, tidak seperti itu, sesuai dengan perintah Tuhan ya anak-anak. Nah, tindakan Allah sebagai pembaharu juga berarti ia yang mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia dan membaharunya. Jadi tindakan aktif atau tindakan Allah yang nyata sebagai pembaharu di dalam kehidupan kita, ia inisiatif. Jadi inisiatifnya bukan karena manusia, tetapi inisiatif dirinya Allah. Dia mendatangi manusia. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Dia adalah Allah mengambil rupa sebagai seorang yang namanya manusia yang terdapat dalam diri Yesus Kristus ya, yang datang kepada dunia tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, selain dia datang, ternyata dia memperbaharuinya. Jadi Yesus yang adalah pribadi Allah sendiri mau ya mengambil atau datang kepada manusia yang adalah ciptaannya. Ini sungguh luar biasa tindakan nyata Allah bagi manusia, kasihnya Allah kepada kita. Nah, selanjutnya kita masuk ya anak-anak di bagian B, menjadi manusia baru. Jadi kita akan belajar bagaimana sih kita menjadi manusia baru. Apakah kamu semua telah dibaptis? Bapak rasa mungkin semua ya yang di SMP. Kalau mungkin ada aturan gereja yang belum dibaptis, mungkin di usia SMA kalian bisa dibaptis. Nah, apakah kamu mengerti mengapa kamu dibaptis? Nah, apakah kalian mengerti mengapa kalian harus dibaptis? Dalam pelajaran PAK di SMP kelas 7 ya, makna baptisan diajarkan dalam
pelajaran tersebut. Jadi di kelas 7 ya, bab yang ketiga kalau Bapak tidak salah, membahas baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, baptisan menjadi pertanda bahwa kamu hidup di dalam Kristus melalui kematiannya. Sama ya dengan pembahasan di SMP bahwa baptisan itu lambang atau tanda bahwa kita ini menjadi ahli waris sah ya di dalam Kristus Yesus. Jaminannya itu kematian Tuhan Yesus. Nah, manusia lama yang takluk kepada dosa telah digantikan oleh manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Jadi manusia lamanya kita ya yang sudah ditaklukkan di dalam Kristus Yesus, kita mengenakan manusia yang baru karena apa? Di dalam Kristus. Nah, selanjutnya kita lihat menurut Nifrik dan Bolan. Jadi kita belajar ya menurut Nifrik dan Bolan, ini juga ada di materi kelas SMP juga ya. Melalui baptisan, orang percaya telah dijadikan satu dengan Kristus dalam kematian, dan manusia lama telah dipakukan di kayu salib agar manusia bangkit bersama dengan Kristus sebagai manusia baru. Roma pasal ke-6 ayat 33. Jadi, nah menurut Nifrik dan Bolan, makna baptisan atau melalui baptisan bagi kita bahwa orang yang percaya telah dijadikan satu dengan Kristus. Jadi kita satu dalam Kristus. Dalam apa? Dalam kematiannya itu manusia lamanya kita ya telah dipakukan di atas kayu salib, dan kita manusia baru dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk mengenakan manusia baru atau ciptaan yang baru sesuai dengan Roma pasal ke-6 ayat 33. Nah, sejajar dengan itu seperti kita baca tadi di atas ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-17 menulis, jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, kita manusia yang sudah percaya kepada Kristus, kita dianggap sudah mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu manusia lamanya kita, egonya kita ya. Jadi kalau sudah dipakukan dengan Kristus jangan diambil lagi. Ya Pak, sayang Pak, kalau saya lemah lembut nanti orang seenaknya sama saya. Bukan seperti itu ya anak-anak, harus dipahami dengan benar. Kelemah lembutan di sini bukan berbicara tentang sesuatu yang gemulai, sesuatu yang lembut, tidak. Kelemah lembutan ini berbicara tentang sikap kita terhadap orang lain, sikap kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sembarangan menggunakan kelemah lembutan untuk sesuatu hal yang mengancam kita juga. Kalau orang mengancam kita ya minimal ada persiapan juga. Tapi jangan salah diartikan firman Tuhan tentang lemah lembut seperti gemulai-gemulai, tidak seperti itu. Lemah lembut di dalam sikap dan karakter kita. Kita termasuk orang ramah kepada orang lain, memiliki kelembutan dalam hal berkata, kan enak seperti itu. Jadi kita diajar untuk mengenakan manusia baru, jangan mengenakan manusia lama kita. Selanjutnya kita lihat menurut Nifrik dan Bolan ya, kelahiran kembali memberikan kepastian iman bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan bersama-sama dengan Kristus. Semua orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru yang dosanya telah diampuni. Jadi kita belajar bagaimana menurut Nifrik dan Bolan kelahiran kembali atau dilahirkan kembali memberikan kepastian iman di dalam kehidupan kita bahwa Kristus yang telah mati dan menebus dosa manusia, siapapun manusia adalah manusia yang berdosa. Nah, dan Kristus mengalami namanya kebangkitan di antara orang mati. Jadi jaminan semua orang percaya mati dan bangkit bersama Kristus menjadi hidup yang baru di mana dosanya telah diampuni. Yang namanya dosa kita telah diampuni, jangan kita mau lagi hidup di dalam dosa, mau hidup di dalam perbudakan dosa atau menjadi hambanya dosa. Kepastian ini penting bagi orang percaya sehingga memberikan tanggung jawab untuk hidup sebagaimana layaknya orang yang telah ditebus, diselamatkan dan dibaharui. Jadi kepastian ini penting bagi setiap orang-orang percaya. Bagi kalian sebagai siswa dan bagi Bapak sebagai guru kalian penting ya kepastian ini untuk kita pahami bersama-sama bahwa ya kita yang sudah ditebus,
sudah diselamatkan dan sudah diperbarui dalam kehidupan kita, kita memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Yang namanya kita tanggung jawab itu perlu kita kerjakan, perlu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab bukan arti ya udah saya tanggung jawabnya gini lalu diam, tidak. Kita harus mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, supaya apa? Kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Serupa di dalam kasih-Nya, serupa di dalam penderitaan, dalam kesabaran, dan serupa di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Selanjutnya kita lihat bahwa bagaimana Allah membarui kehidupan. Nah, menurut kalian bagaimana sih Allah membarui kehidupan kita? Nah, Allah membaharui kehidupan melalui Roh Kudus. Jadi Allah bekerja ya di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Lalu kalian bertanya, bagaimana caranya? Nah, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka otomatis Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itulah yang membaharui kehidupan kita. Manusia-manusia lama kita mulai dikikis oleh Roh Kudus. Nah, kelahiran kembali serta pembaruan manusia adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi dilahirkan kembali dan dengan pembaruan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mungkin kalian bertanya, bagaimana saya dapat dilahirkan kembali? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dikaruniakan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, ini karunia yang hebat yang kita miliki sebagai orang percaya kepada Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah beriman ya kepada Yesus Kristus, pasti dikaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Allah dan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Yang namanya Allah itu kan pencipta langit dan bumi dengan alam semesta. Nah, kita penyebutan kepada Allah adalah Bapa. Bapa berbicara tentang hubungan yang akrab, hubungan yang terus-menerus harus dibina secara benar, secara intim. Artinya kita dengan Allah adalah pencipta, iya. Kita dengan Allah sebagai Bapa juga iya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menyebut, ya Bapa. Ya, yang namanya Bapa ya, kita sebagai anak kalau kita minta sesuatu kepada Papa kita, papi kita atau ayah kita, ya biasanya pasti akan dikasih. Walaupun ada permintaan yang seketika langsung diberikan, ada yang permintaan seketika untuk ditunggu, ada permintaan yang memang tidak dijawab oleh ayah kita. Intinya Bapa adalah memiliki hubungan yang khusus dengan anaknya. Puji nama Tuhan, ini karunia yang sungguh luar biasa yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat bahwa Roh Kudus membuat manusia menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan ya. Ternyata Roh Kudus membuat manusia menjadi milik Allah ya. Ini pekerjaan yang sungguh luar biasa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi milik Allah. Bapak percaya ya, kalau kita milik Allah maka kita tidak perlu takut, khawatir terhadap masa depan kita. Namun demikian manusia terus berjuang melawan dirinya sendiri di dalam keinginan daging yang takluk pada dosa. Jadi ternyata ya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan manusia tidak semerta-merta melepaskan tanggung jawab manusia. Ternyata dikatakan manusia juga harus terus berjuang. Artinya manusia tidak berjuang hari ini besok tidak, tapi terus menerus manusia berjuang di dalam dirinya sendiri, di mana harus menaklukkan namanya keinginan daging, di mana yang keinginan daging juga takluk kepada dosa. Jadi karunia Roh Kudus tidak membebaskan manusia dari penjajahan dosa yang disebabkan oleh keinginan daging. Jadi karunia Roh Kudus tidak membebaskan manusia dari penjajahan dosa yang disebabkan oleh keinginan daging. Artinya begini ya, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan manusia kalau manusia itu mau bekerja sama. Misalkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita orangnya malas-malasan, ya malas ke gereja lah, malas membaca Alkitab, terus kalau di sekolah malas belajar, pengen nilainya bagus. Nah, keinginan dosa itu yang perlu kita basmi dulu sehingga Roh Kudus boleh bekerja secara luas di dalam kehidupan kita.
Nah, Rasul Paulus dapat dijadikan contoh dalam membahas mengenai manusia baru. Jadi kita belajar ya salah satu tokoh Alkitab yang dijadikan ya sebagai contoh atau teladan yang patut kita pelajari, dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengenakan manusia baru. Nah, semula ia termasuk dalam kelompok orang yang menolak Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Nah, Paulus adalah orang yang termasuk ya tidak suka atau tidak menerima keberadaan Yesus, bahkan pengikut-pengikutnya. Awalnya ya, ia selalu mencari para pengikut Yesus untuk dihukum. Nah, tugasnya Paulus awalnya ya selalu mencari kesempatan ya di mana ada pengikut Kristus, mereka harus dibasmi, harus dihukum. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1-3. Nah, itu manusia lama ya, Paulus. Nah, sekarang kita lihat ya, suatu ketika Saulus bernama Paulus sebelum bertobat menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa ke Damsyik supaya ia dapat menangkap tiap orang yang menjadi pengikut Yesus untuk dibawa ke Yerusalem supaya dihukum. Nah, ini manusia lamanya yang dimiliki oleh Paulus. Dia meminta kepada penguasa pada waktu itu ya, meminta imam besar lah, siapapun penguasa pada waktu itu untuk memiliki surat yang sah supaya ketika dia bertemu dengan pengikut Kristus maka dia berhak untuk menyerat mereka dan dibawa ke Yerusalem, tujuannya untuk dihukum. Ini manusia lama yang kita lihat nanti bagaimana Paulus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dalam perjalanan ke Damsyik ada cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Kemudian ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Suara itu menjawab Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke kota dan aku akan memberitahukan apa yang harus kau perbuat." Ketika suara itu hilang, Saulus pun menjadi buta, ia tidak dapat melihat. Saulus menuruti perintah itu, ia masuk ke kota Damsyik. Ia tidak dapat melihat selama 3 hari. Tuhan memerintahkan Ananias, salah seorang pengikutnya, untuk pergi menjumpai Saulus. Mulanya Ananias takut karena reputasi buruk Saulus yang menganiaya para pengikut Yesus. Namun Tuhan meyakinkan untuk pergi menjumpai Saulus. Ananias menjumpai Saulus, menumpangkan tangan ke atas kepalanya serta membaptisnya dalam nama Yesus. Seketika juga Saulus dapat melihat lagi. Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus, namanya bukan lagi Saulus melainkan Paulus. Hatinya berkobar-kobar oleh kuasa Roh dan ia memberitakan tentang Tuhan Yesus tanpa rasa takut. Orang-orang Yahudi yang mengetahui Paulus telah menjadi pengikut Yesus, mereka mencari dan ingin membunuhnya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-31. Paulus menjadi salah satu rasul terkemuka yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang membarui hidupnya. Rasul Paulus mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Saulus menjadi Paulus, dari manusia lama mengenakan manusia yang baru ya. Paulus orang yang menganiaya pengikut Kristus akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus dan akhirnya setelah mengalami kuasa penumpang tangan oleh seorang pengikut Kristus yang bernama Ananias, dan akhirnya dia memiliki roh yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Dia adalah pemberita Injil hebat di sepanjang sejarah sampai hari ini. Jadi kita belajar dari Paulus bagaimana sih kita mengenakan manusia baru. Kita lah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Hal-hal yang buruk yang pernah kita kerjakan di masa lampau kita tinggalkan dan kita tidak boleh mengenakan lagi sebagai pengikut Kristus yang tahu kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam kaitannya dengan pembaruan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidup oleh Roh maka kita tak akan menuruti keinginan daging. Bandingkan Galatia 5 ayat 16 sebagai ganti perbuatan daging, Galatia 5 ayat 19-21. Maka kita akan menghasilkan buah, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Sementara tadi ya
keinginan daging atau perbuatan daging, percabulan, hawa nafsu, kenajisan, ya, pesta pora, kemabukan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita gantikan dengan perbuatan roh atau perbuatan di dalam Kristus Yesus, yaitu kasih, sukacita. Nah, itulah pembaruan hidup yang dimaksudkan di sini. Sifat atau ciri-ciri inilah buah atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Walaupun demikian, kita harus mengatakan bahwa karya Roh Kudus ini merupakan suatu proses yang tidak sekali terjadi karena kita masih terus melawan kemanusiaan kita yang lama yang dikuasai oleh keinginan daging. Orang percaya membutuhkan pembaruan hidup secara terus-menerus karena setiap saat manusia dapat jatuh ke dalam dosa dan karena itu membutuhkan pembaharuan. Jadi ya, bahwa Roh Kudus tidak sekali terjadi lalu berhenti, tidak. Roh Kudus akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita harus melawan yang namanya manusia daging kita. Manusia daging adalah manusia yang takluk kepada dosa. Nah, itu harus dikerjakan secara terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Pertama, manusia kadang-kadang bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu sangat membutuhkan pembaruan terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Jadi pembaruan ini tidak sekali terjadi, ya, akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita berbohong, kita mungkin mengakunya dan bertobat dan tidak melakukannya. Besok lagi kita mungkin mudah tersinggung, kita mengaku dan menyelesaikannya, dan akhirnya kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus kalau kita terus-menerus bekerja sama di dalam Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kita bertumbuh menjadi orang beriman karena karya pembaharuannya. Bacalah kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana setelah berkhotbah Petrus banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Mengacu pada kitab 2 Korintus pasal kelima ayat 17, pembaruan itu merupakan pembaruan total mencakup sifat dan karakter maupun kepercayaan kita kepada Allah. Ternyata pembaharuan kalau mengacu kepada 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-17 itu merupakan pembaruan total, ya, bukan setengah-setengah. Setengah percaya, setengah tidak. Pembaruan ini secara total, ya, yaitu mencakup sifat dan karakter dan kepercayaan kita kepada Allah. Kalau misalkan sifatnya gini, dari yang buruk suka mencuri menjadi tidak mencuri, karakternya yang tadi pemalas menjadi rajin. Nah, tadi yang percaya kepada Tuhan setengah-setengah, percaya kepada Tuhan ya udahlah percaya karena orang tua saya Kristen, tidak, tapi mengalami totalitas, ya, total percaya. Nah, menurut Nifrik dan Bolan, manusia yang percaya haruslah menunjukkan tanda-tanda hidup baru dalam seluruh kehidupannya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian adalah orang-orang yang percaya, hal itu bisa kelihatan, ya, melalui tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kalian. Apakah kalian sudah hidup baru atau belum? Apakah kalian masih hidup dalam manusia yang lama? Kalau iya, kalian harus mengubah. Kenapa? Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, manusia baru yang kita miliki sekarang ini kita harus terus jaga, bahkan kita terus rawat. Karena apa? Karena kita harus bekerja sama dan sinergi dengan Roh Kudus. Bapak percaya tanpa kita bekerja sama, maka Roh Kudus mungkin akan undur dari kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus, ya, yang tadinya berdiam dalam diri kita, lama-kelamaan mungkin Roh Kudus secara otomatis pergi meninggalkan kita tanpa kita sadari. Seolah-olah kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi sebenarnya sudah tidak ada lagi Roh Kudus. Itu sangat bahaya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di bagian C, makna pembaruan bagi diri saya. Bacalah kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 yang menulis tentang hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang membarui hidup orang percaya. Nah, kemudian tuliskan arti pembaruan bagi diri kamu. Nah, arti pembaruan bagi saya adalah bla 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 bla. Jadi ini menurut pembacaan kalian tadi, menurut apa yang kalian telah kita bahas bersama-sama tadi di atas dan berdasarkan Galatia pasal yang kelima ayat 22. Jadi pembaruan bagi diri kalian itu apa? Selanjutnya kita lihat bahwa berdasarkan buah roh yang tertulis dalam kitab Galatia, ya, pasal kelima ayat 22 sampai 23. Nah, nilailah dirimu sendiri. Kalian diminta untuk menilai diri kalian sendiri. Apakah kamu telah mengalami pembaruan hidup sebagai hasil
pekerjaan Roh Kudus sebagaimana tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 2 sampai 23. Nah, ini ada contohnya ya. Bukan contohnya, ini sudah ada gambaran pada soalnya. Kalian tidak tinggal untuk mencentang atau kalian tinggal untuk menulis ya. Misalkan ini nomor 1, kasih diri saya, tidak pernah, kalian centang aja, atau jarang, atau seringkali, atau selalu. Nah, kalau misalkan nih kasih, selalu, centang. Sukacita, seringkali, centang. Damai sejahtera, tidak pernah Pak, centang, sampai nomor 9. Kalau misalnya kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang mengajar kalian dan juga kepada Bapak. Selanjutnya, bagaimana melakukan penilaian ini? Guru akan membimbing kamu. Jika hasil paling banyak adalah tidak pernah dan kadang-kadang, maka kamu perlu berupaya untuk mewujudkan buah roh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Nah, jadi kalau misalkan hasilnya banyak tidak pernah dan kadang-kadang, nah kalian perlu untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kalian. Nah, wujudnya bisa kalian di dalam pikiran kalian, dalam perkataan dan perbuatan kalian. Nah, sebagai contoh, misalkan kalian suka berkata kasar, ya kalian ubah. Saya tidak boleh berkata kasar, harus berkata yang ramah, sopan, dan perkataan yang membangun. Nah, bisa itu dimulai dari pikiran, terus diperkatakan, terus dilakukan di dalam kehidupan kalian setiap hari. Banyak remaja pada masa kini menghadapi persoalan menyangkut pengendalian diri, kemarahan, kekerasan, dan lain-lainnya. Kamu dapat membaca di surat kabar maupun menonton televisi bagaimana remaja mengekspresikan kemarahan dan kecewanya dengan cara yang keliru. Permusuhan antar individu yang merebak menjadi perkelahian diikuti dengan kekerasan antar kelompok, siswa maupun sekolah. Berbagai peristiwa itu meninggalkan stigma negatif terhadap remaja sehingga muncul istilah kenakalan remaja. Padahal tidak semua remaja seperti itu. Ada banyak remaja yang melakukan hal yang luar biasa, ya, menolong sesama dan menjuarai berbagai lomba yang dilakukan oleh lembaga sekolah dan lembaga lainnya pada arah nasional maupun internasional. Menghadapi berbagai tantangan yang ada, kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah manusia baru dengan cara menerapkan buah roh dalam kehidupan kamu. Jadi ini ya persoalan yang dihadapi oleh remaja biasanya untuk mengekspresikan kemarahannya, untuk mengekspresikan sesuatu yang ada dalam dirinya dengan cara yang keliru. Biasanya terjadi perkelahian antar remaja, antar sekolah, dan lain sebagainya. Biasanya itu salah mengekspresikannya. Dan hal itu biasa disebut kenakalan remaja. Sebaliknya, ada banyak remaja juga yang melakukan hal yang baik, menolong sesama dalam berbagai banyak aspek, ya. Oleh karena itu, untuk bisa menerapkannya bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus mengenakan manusia baru dengan cara menerapkan ke-9 buah roh tadi, sehingga dalam kehidupan kita ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kamu dapat mengerjakan di buku yang lain sehingga buku ini bisa dipakai oleh adikmu atau orang lain. Jadi ini contoh ya, kalau misalkan kalian punya adik masih kelas 9, ya udah bukunya bisa digunakan untuk adikmu ketika sudah masuk kelas 10 atau udah jenjang SMA. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di bagian D, dampak dari pembaruan Allah bagi orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia telah menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan mendampingi para rasul dan orang percaya supaya mereka selalu dibimbing dalam kebenaran. Janji itu dipenuhi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada para rasul dan orang-orang percaya. Dampak dari kepercayaan kepada Allah yang membaru hidupmu oleh Roh Kudus, yaitu 1. Yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupmu dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepercayaan ini melahirkan pengharapan bahwa kamu pasti memiliki kehidupan yang lebih baik, mencakup kehidupan sekarang maupun di masa depan. Pengharapan itu juga membuat kamu mampu untuk mengubah semua sifat buruk yang ada dalam dirimu, keraguan akan kuasa Allah menjadi kepercayaan kepada Allah yang berkarya dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepercayaan itu memotivasi kamu untuk menghilangkan berbagai ketakutan yang ada dalam dirimu. Apa saja ketakutan yang ada dalam dirimu? Nah, dari dampak daripada kepercayaan kepada Allah yang membarui kehidupan kita melalui karya Roh Kudus,
Kita yakin bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Itu yang sangat-sangat kita harus pahami baik-baik bersama. Bahwa kita percaya di masa kita hidup sekarang ini dan masa yang akan datang, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, dalam kaitan dengan poin di atas, apa yang dapat kamu lakukan sebagai remaja SMA kelas 10? Setelah menuliskannya, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus membimbing kamu untuk mewujudkan perubahan yang kamu dambakan serta menghilangkan semua yang lama yang kamu harus tinggalkan. Jadi kalian diminta untuk dalam kaitan dengan poin A di atas. Nah, apa yang bisa kalian lakukan sebagai remaja SMP? Nah, setelah itu kalian diminta untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan tujuan supaya kamu dapat mewujudkan di dalam kehidupanmu perubahan yang kamu dambakan, yang kamu inginkan, supaya yang lama dihilangkan di dalam kehidupan kalian. Yang B, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbaharui cara berpikir dan bertindak kamu yang lebih banyak mengacu pada keinginan daging menjadi mengacu pada keinginan Roh Kudus sebagaimana tercantum di dalam buah roh. Nah, itu yang kedua ya. Nah, dalam kaitan dengan poin B di atas, apakah yang dapat kamu lakukan sebagai remaja kelas 10? Nah, kuasa Allah ya yang bekerja melalui Roh Kudus yang terus memperbaharui kita dengan cara ya berpikir dan bertindak yang selalu mengacu keinginan daging diubah menjadi mengacu kepada keinginan roh atau buah roh itu sendiri. Nah, dalam kaitan dengan poin di atas, apakah yang dapat kamu lakukan sebagai remaja kelas 10 SMA? Yang C, kamu percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Kita percaya bahwa Allah akan terus bekerja di dalam sejarah umat manusia. Tidak ada sejarah satupun yang tidak Allah bekerja di dalamnya. Pekerjaan itu tidak hanya membaharui, namun mentransformasi dalam memulihkan semua hubungan yang telah rusak oleh dosa. Hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sama, dan alam lingkungan hidup. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Allah ternyata ya bukan hanya sekedar membaharui, ternyata mentransformasi seperti orang ya dari transport ya, ada perpindahan, ada perubahan yang terjadi dan memulihkan. Ternyata Allah selain membaharui ternyata juga memulihkan hubungan-hubungan yang dirusak oleh dosa, bahkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Hubungan dengan Allah yang rusak dipulihkan, hubungan dengan sesama dipulihkan, dan lingkungan di sekitar juga dipulihkan. Khusus untuk hubungan antara manusia dengan alam, hubungan yang tadinya telah dirusak oleh manusia yang bersifat serakah, mengeksploitasi dan merusak alam, kini dibaharui. Manusia dimungkinkan untuk memiliki perspektif baru dalam memandang alam dan lingkungan hidup, yaitu jika sebelumnya manusia cenderung merusak alam, kini berkomitmen untuk memelihara alam lingkungan hidup. Ada pembaharuan yang terjadi ya, yang dulu suka merusak, sekarang tidak suka merusak, khususnya lingkungan. Bahwa manusia dan alam saling membutuhkan. Ingat, manusia dan alam satu dengan lain saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan alam membutuhkan manusia untuk menjaga serta memelihara kelestarian. Manusia membutuhkan alam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, alam membutuhkan manusia dengan tujuan untuk dijaga, dipelihara, serta dilestarikan sehingga tidak punah. Dalam keyakinan penuh terhadap pembaharuan Allah, tiap orang percaya terpanggil untuk merestorasi alam yang telah dirusak dan dieksploitasi supaya generasi yang akan datang dapat hidup dengan layak yang di bumi ini. Jadi kita boleh melihat ya pembaharuan yang terus terjadi dalam kehidupan kita supaya kita generasi ini ya tidak juga ikut merusak alam. Anak-anak yang terkasih, coba kalian lihat bencana longsor, tsunami dan lain sebagainya biasanya itu kan akibat dari perbuatan manusia. Kalau kita melihat ke tepi pantai yang biasanya habis dilanda baik banjir ataupun air laut pasang dan melanda perkampungan atau perkotaan, biasa di sana banyak sekali sampah. Sampah-sampah yang dibuang ke laut akhirnya dibuang lagi ke darat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bersinergi untuk melestarikan, untuk menjaga dan memelihara alam yang adalah ciptaan Tuhan yang sungguh mulia bagi kita.
Selanjutnya kita lihat bahwa dalam kaitan dengan poin C di atas, apakah yang dapat kamu lakukan sebagai remaja SMA kelas 10? Poin yang D, kamu menjadi percaya bahwa manusia menjadi mitra Allah dalam mengubah wajah dunia yang karut-marut oleh berbagai penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan menjadi dunia yang lebih berkeadilan, berani berkata benar dan membela kebenaran, solider terhadap penderitaan orang yang lain dan manusiawi. Nah, dalam kaitan dengan dirimu, jika kamu percaya bahwa kamu adalah mitra Allah dalam mengubah wajah dunia menjadi lebih baik sebagai remaja SMA kelas 10, apa yang dapat kamu lakukan? Terakhir kita lihat bahwa menurut Van Nevik dan Bolan, pembaruan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaruan hidup tidak boleh terlepas dari aspek percaya. Hanya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus saja yang akan mengalami pembaruan hidup. Ingat bahwa di dalam pembaruan hidup manusia itu semuanya tidak terlepas dari apa yang telah dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Ingat, apa yang dikerjakan Allah bukan melalui dirinya, melalui Yesus Kristus. Nah, pembaruan itu kan terus terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tetap memiliki aspek percaya. Nah, dikatakan hanya orang yang percaya kepada Allah ya di dalam Yesus Kristus sajalah yang mengalami pembaruan. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, maka kita tidak akan mengalami pembaruan hidup. Terkadang dalam diri kamu muncul berbagai pertanyaan dan keraguan mengenai kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan dan keraguan mengenai Roh Kudus. Bagaimana caranya kamu dapat menjawab berbagai pertanyaan serta keraguan itu? Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Nah, 1. Bergaul akrab dengan Allah melalui kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab. Kesetiaan dalam beribadah dan mengikuti berbagai pertemuan di kalangan remaja dan jemaat sehingga kamu tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi keraguan kalian mengenai siapa itu Tuhan dan siapa itu Yesus dan siapa itu Roh Kudus? Yang harus kalian lakukan adalah 1. Membangun hubungan yang bergaul karib dengan Allah. Caranya bagaimana, Pak? Ya udah, baca Alkitab, berdoa dan beribadah. Serta kalian aktif di kegiatan-kegiatan remaja di gereja kalian. Jangan sampai kalian menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan tersebut sehingga kalian mulailah ragu, timbullah keraguan mengenai siapa Yesus, siapa itu Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Kristus, mulailah meragukan Roh Kudus. Nah, kita lihat bahwa membangun iman dalam persekutuan amat penting. Melalui persekutuan kamu bertemu dengan sama saudara seiman, mengekspresikan iman kamu bersama-sama dengan mereka. Kamu pun dapat belajar dari pengalaman sesama saudara seiman. Ada orang yang mengatakan jika tidak sempat pergi ke persekutuan ibadah ataupun di gereja tidak apa-apa, cukup mendengarkan mimbar agama Kristen di radio maupun di televisi sudah cukup. Benarkah pendapat tersebut? Ketika mendengar radio dan menonton TV, kamu hanya pasif mengikutinya dan tidak ada persekutuan di sana. Sedangkan dalam persekutuan umat, kamu merespon anugerah Allah melalui ibadah dan kamu berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman. Tiap orang percaya membutuhkan persekutuan dan mengekspresikan iman dan percaya. Jadi penting ya komunitas yang benar, yang sehat, yaitu gereja bagi kalian sebagai anak-anak muda. Komunitas itu boleh kalian ekspresikan, saling membangun hubungan yang baik, hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, bisa mengekspresikan iman di dalamnya. Tidak salah kalau kalian mendengar khotbah melalui handphone, melalui laptop, melalui gadget lainnya. Intinya ya bahwa ketika kalian beribadah, kalian sebenarnya sedang membangun sebuah respon yang benar baik di dalam pertemuan-pertemuan ibadah maupun di ibadah-ibadah kecil apapun. Ya, intinya kalian harus bergabung dalam sebuah komunitas gereja dan komsel-komsel dan kegiatan-kegiatan remaja supaya apa? Supaya kalian bisa memahami ya siapa itu Tuhan dan tumbuh bersama-sama di sana. Selanjutnya anak-anak kita masuk di poin yang E, pendalaman Alkitab. Ini kalian dibagi dalam kelompok ya, dan lakukan pendalaman Alkitab.
Satu, kitab Yeremia pasal yang 31 ayat 31 sampai 34. Yang kedua, kitab Yohanes pasal 3 ayat yang 1 sampai yang ke-8, dan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Nah, catatlah hal penting mengenai pembaruan hidup yang dilakukan Allah bagi ciptanya dan apa artinya bagi remaja Kristen. Jadi berdasarkan kitab atau yang telah dibagikan di atas 1 sampai nomor 3 itu, kalian diminta untuk catat hal penting ya mengenai apa pembaruan hidup yang dilakukan Allah bagi ciptaannya dan apa artinya bagi kalian adalah remaja Kristen. Nah, untuk tugas kelompok ini, kalau misalnya kalian kurang paham, bisa langsung bertanya kepada guru yang mengajar kalian, dan bagi siswa yang didikannya Bapak, bisa bertanya ke Bapak sendiri. Terima kasih ya. Puji nama Tuhan, untuk bab yang ke-12 telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk di kesimpulan kita untuk materi bab yang ke-12. Allah adalah pembaharu kehidupan melalui Roh Kudus. Tiap orang percaya menikmati pembaruan hidup baik jasmani maupun rohani, di mana dalam pembaruan itu relasi manusia dan Allah, sesama dan alam dipulihkan dan dibaharui. Pembaharuan itu memberikan dorongan bagi manusia untuk hidup dalam pengharapan kepada Allah. Manusia yang hidup dalam pengharapan akan mampu hidup sebagai manusia baru, di mana semua pikiran, perkataan, serta perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Bagi remaja Kristen, kepercayaan ini amat penting untuk dijadikan pegangan hidup, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Berbagai tantangan datang dari dalam maupun dari luar diri sendiri. Kehidupan yang dijalani pada masa kini bukanlah kehidupan yang mudah, karena berbagai tantangan yang ada membutuhkan pegangan hidup untuk menghadapinya. Puji nama Tuhan untuk kesimpulan kita pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Doa penutup, Bapak minta kita mengambil sikap, kita akan berdoa. Untuk teks doanya sudah Bapak tampilkan di slide. Kita baca bersama-sama, doa dimulai. Allah Bapa, dipermuliakan namamu yang kudus. Bersyukur untuk kasih karunia dalam kehidupan kami, bahwa kami masih menikmati kehidupan sampai hari ini. Ajari kami untuk hidup sesuai tuntunan Roh-Mu dalam diri kami, bahwa Engkau yang selalu memperbaharui hidup kami dari perilaku yang buruk menuju perilaku hidup berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami bekerja sama dengan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kelas 10.